Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama Ibu Indar Windiarti, saya mengajar di SMP Muhammadiyah 2. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi IPS mengenai perkembangan kehidupan masa kolonial, khususnya kebijakan kolonial di Indonesia. Sebelum mempelajari materi berikut, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi IPS kali ini, silakan kalian melihat tujuan pembelajaran. Setelah itu disimak baik-baik videonya ya. Kebijakan kolonial di Indonesia yang pertama adalah monopoli dalam perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah dari perdagangan rempah-rempah, hubungan perdagangan kemudian berubah menjadi penguasaan atau penjajahan. Salah satu pemimpin Belanda yang dianggap berhasil dalam mengembangkan usaha dagang dan kolonisasi VOC di Nusantara yaitu Jan Pieter Koen. Monopoli yang dilakukan VOC secara paksa pada penduduk Indonesia menyebabkan terjadinya berbagai perlawanan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara seperti Kerajaan Mataram dan Banten. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan VOC berupa aturan-aturan paksa seperti aturan monopoli dagang, Kontingenstelsel, Verbliche Leverantie, dan Prengerstelsel. Kebijakan kolonial yang kedua yaitu kebijakan kerja paksa. Contohnya adalah kerja paksa pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Kerja paksa ini dilaksanakan sebagai sarana transportasi pemerintahan Belanda untuk mengangkut hasil bumi, di mana puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut tanpa digaji atau diberi makan yang layak. Akibatnya ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pada masa kolonial juga terdapat kebijakan sistem sewa tanah. Nah, ini sistem sewa tanah diperkenalkan di Jawa semasa pemerintahan peralihan Inggris oleh Gubernur Jenderal Stamford Raffles. Ia menyebut sewa tanah dengan istilah land rent system atau Landesichtstelsel, di mana ketentuannya ini sangat memberatkan rakyat Indonesia. Kebijakan kolonial yang keempat yaitu sistem tanam paksa. Istilah tanam paksa berasal dari bahasa Belanda yaitu Kulturstelsel. Pada tahun 1920 Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa karena Belanda mengalami kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Kebijakan tanam paksa sangat memberatkan rakyat Indonesia karena pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan. Di antaranya adalah tanah yang digunakan untuk tanaman wajib ternyata lebih dari 1/5 bahkan sampai setengah bagian lahan. Kelebihan panen juga tidak pernah terbayarkan dan waktu untuk kerja wajib melebihi 66 hari dan tanpa imbalan memadai. Di samping itu tanah yang digunakan ternyata tetap dikenakan pajak. Nah, anak-anak, selesailah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Untuk mengevaluasi materi hari ini, silakan disimak pertanyaan berikut. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak materi IPS kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa di like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.